Ya dulur, di depan kita inilah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 20 HST, dimana pada saat usia kayak gini ini alangkah baiknya dilakukan pencegahan. Pencegahan apa? Ya pencegahan sundep atau penggerak batang atau ulat yang menyerang pada tanaman padi. Kenapa kita lakukan pencegahan? Supaya pada saat nanti sudah masuk masa generatif itu dia terlindung lur ya, atau tidak terserang beluk ataupun padi putih malai gabuk gitu lur ya, atau malai putih itu enggak berisi. Kalau kayak gitu kan bisa jadi gagal panen. Ya dulur, terus insektisida apa yang akan kita gunakan untuk mengendalikan hama ini? Langsung aja masuk dalam pembahasannya lur ya, monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Ya, untuk kali ini adalah pembahasan tentang pencegahan hama sundep atau penggerak batang dan ulat-ulatan intinya lur ya. Agar apa? Agar pada saat panen nanti itu tidak terjadi beluk lur ya, atau padi keluarnya itu putih. Kalau putih otomatis itu gagal panen lur. Nah, untuk itu kita harus melakukan pencegahan. Untuk pencegahannya alangkah baiknya ya pada saat masih masa vegetatif kayak gini lur ya. Jangan sampai pencegahannya itu terlewat atau pada saat masa generatif baru dilakukan pencegahan, karena kalau sudah masuk masa generatif itu pencegahannya sudah telat lur ya. Nah, terus kapan waktu yang tepat atau usianya ya untuk melakukan pencegahan ini, dan insektisida apa yang bagus untuk mengendalikan dari hama ini atau penggerak batang penyebab sundep? Ya, untuk pembahasannya nanti akan kita bahas dari yang murah terus yang kelas sedang lur ya. Dan di sini aku tidak membahas yang kelas tinggi atau kelas sultan karena ya terlalu mahal gitu lur. Untuk kelas rendah dan sedang sudah bisa, kenapa harus yang mahal gitu lur ya. Ya dulur, tak usah berlama-lama ya. Kita masuk aja dalam pembahasannya. Dan tidak lupa monggo disimak dulur. Ya dulur, sebelum kita masuk pembahasannya kali ini, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur dalam penyimakan videonya itu dari awal sampai akhir. Agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak terpotong-potong dan bisa salah persepsi sedulur semua ya. Dan tidak lupa juga, aku tunggu lur ya, like dan komentarnya dulur. Hehehe. Ya dulur, untuk meningkatkan hasil dari tanaman padi tentunya banyak cara yang dilakukan. Contohnya bisa memperbanyak anakan, terus memproduktivitaskan anakan, dan tidak kalah pentingnya hama-hama pada tanamannya itu juga harus terkendali. Karena apa? Kalau sudah anakannya banyak dan produktif, tapi kalau terserang hama ya otomatis nanti kita bisa gagal panen. Nah, untuk itu pembahasan kali ini kita khususkan untuk dalam pengendalian hama penggerak batang ataupun sundep gitu lur ya. Bisa juga beluk atau malai putih yang keluar putih atau gabuk gitu lur ya. Nah, untuk pengendalian dari hama ini kita tentunya harus tahu hama ini itu disebabkan dari apa dulu, terus penyerangannya itu gimana, terus cara penanggulangannya itu gimana. Kita mulai dari penyebabnya dulu lur ya. Nah, untuk penyebab dari hama sundep atau penggerak batang itu tentunya disebabkan awal mulanya dari kupu lur ya, atau kaper yang menghinggap di tanaman padi kita terus bertelur dan menetas. Nah, pada saat bertelur dan menetasnya itu kita lupa atau teledor tidak melakukan penyepraian ataupun antisipasi pengendaliannya. Jadi dia nanti telurnya yang sudah menetas itu larva-larvanya akan turun ke bawah. Turun ke bawah, dia itu turunnya langsung ke batang sini lur ya. Kalau masih kecil gini kan dia bisa telesep-telesep atau di sela-selanya sampai bawah, terus dia nanti akan bersarang di batang dari tanaman padi ini. Nah, untuk itu
alangkah baiknya kita lakukan pencegahan itu di awal tanam atau masih masa vegetatif di kisaran usia 2 minggu sampai 4 minggunya. Karena apa? Karena pada saat itu paling bagus lur ya untuk pengendaliannya. Nah, untuk melakukan pengendalian atau pencegahannya itu menggunakan tentunya ya, karena ini insek atau serangga, tentunya kita menggunakannya itu ya insektisida lur ya, pestisidanya. Terus kita di sini akan membahas insektisida yang murah tentunya dan juga ada di kelas sedang, dan kita skip yang kelas sultan lur ya. Ya. Untuk yang pertama di sini dalam penggunaannya itu di minggu awal itu kita bisa menggunakan bahan aktif asfat ataupun imidacloprid ya. Karena apa? Karena ini untuk mengendalikan dari kapernya itu lur ya. Karena masih awal-awalan kita gunain yang apa? Yang murah dulu. Apakah ada bahan yang lain? Ada lur. Kita bisa menggunakan bahan fipronil, terus juga bisa menggunakan metomil, juga bisa menggunakan dimehipo lur ya. Tapi kalau untuk dimehipo ini sedikit lebih mahal ya, tapi ya nggak masalah, itu kisaran masih kelas murah gitu lur ya. Untuk merek dagang, nah kita kalau sekarang kan kalau menyebutkan bahan aktif biasanya dulu itu kebingungan dalam merek dagangnya ya. Kita kasih contoh. Kalau asfat itu bisa menggunakan acuan, terus kalau imidacloprid bisa menggunakan avidor, besvidor, indodor dan lain sebagainya. Terus kalau fipronil itu bisa menggunakan regen dan sebagainya. Kalau menggunakan metomil itu bisa menggunakan danke dan lain sebagainya. Dan kalau menggunakan dimehipo itu bisa menggunakan spontan dan lain sebagainya. Maksudnya lain sebagainya itu gini lur ya. Ini kan bahan aktifnya itu, tapi carilah yang murah harganya gitu ya. Jangan berpatokan dengan produknya. Karena kita membelinya itu membeli bahan aktif bukan membeli produk itu lur. Nah, untuk kelas sedangnya di sini itu biasanya kita menggunakan bahan aktif emamectin benzoat, terus juga menggunakan bahan aktif chlorantraniliprol belepotan ini. Terus juga bisa menggunakan bahan aktif abamectin lur ya. Nah, untuk merek dagangnya kalau kita menggunakan emamectin benzoat biasanya kita menggunakan Sapporo lur ya. Bisa juga Basel dan lain sebagainya. Terus kalau kita menggunakan chlorantraniliprol itu kita bisa menggunakan merek dagang Prevaton. Terus kalau kita menggunakan Mectin kita bisa menggunakan Abasel ataupun ini lur, menggunakan Demolis. Nah, ini tadi lur ya cara kita dalam pengendalian dari hama sundep ataupun beluk. Jadi kita harus tahu waktu yang tepat. Aku tekankan kembali, untuk pencegahan alangkah baiknya di minggu kedua sampai ke minggu keempat. Tapi kalau mau di awal atau di minggu pertama ya tidak masalah. Dan tidak kalah pentingnya pada saat di persemaian itu juga sudah kita antisipasi atau pencegahannya lur ya, agar tidak agar tidak kecolongan gitu. Nah, itu tadi lur ya pembahasannya tentang insektisida untuk pencegahan dari hama sundep, beluk ataupun penggerak batang. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Bagi yang suka bisa di like, dan tidak lupa salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.